Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) saat ini telah menggandeng Bareskrim Polri untuk mengusut ada atau tidaknya tindak pelanggaran dalam produksi obat sirop yang diduga mengandung zat kimia berbahaya seperti etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG). Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan jika ada tindakan yang berkaitan dengan kejahatan pada produk obat dan makanan, tentunya dianggap sebagai suatu kejahatan kemanusiaan. Hal itu karena kondisi ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas. Terlebih jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran terkait kadar kandungan berbahaya dalam produk tersebut yang akhirnya menyebabkan seseorang mengalami gagal ginjal akut hingga kematian. Penny mengatakan bahwa pihaknya memang telah menemukan adanya produk obat sirop yang memiliki kadar kandungan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol dan gliserin atau gliserol di atas ambang batas aman. Perlu diketahui sederet zat tersebut biasa digunakan sebagai zat pelarut tambahan untuk obat-obatan cair seperti obat sirop. Adanya temuan obat sirop dengan kandungan berbahaya yang diduga menjadi penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak inilah yang akhirnya mendorong BPOM untuk menggandeng Bareskrim Polri dalam mengusut ada atau tidaknya unsur pidana yang dilakukan oleh dua industri farmasi yang bertanggung jawab pada produk-produk tersebut. Sarjana Teknik Lingkungan lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini juga menjelaskan saat ini BPOM sedang melengkapi data terkait komponen obat sirop lainnya yang masuk dalam 102 obat yang dikonsumsi 156 pasien gagal ginjal akut. Sebelumnya Kementerian Kesehatan Kemenkes memastikan bahwa masih ada obat sirop yang tidak menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol pada proses produksinya. Juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. M. Syahril mengatakan obat ini pun dinyatakan aman, sepanjang digunakan sesuai aturan pakai. Selain itu, obat ini juga telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tenaga kesehatan nakes pada fasilitas pelayanan kesehatan Fasyankes dapat meresepkan 156 obat dengan sediaan obat cair atau sirop. Hal ini tertuang dalam surat PLT Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No. SR, pukul 1-3-3461/2022 tanggal 18 Oktober tahun 2022, tentang petunjuk penggunaan obat sediaan cair sirup pada anak dalam rangka pencegahan peningkatan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA), atypical progressive acute kidney injury.